Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 2 ya, penulisan sejarah dan juga historiografi. Tujuan pembelajaran kali ini kita ingin atau siswa diharapkan mampu memahami langkah-langkah dalam penelitian sejarah, memahami tentang historiografi. Adapun kata kuncinya di sini ada beberapa kata ya, antara lain ada penelitian sejarah, pengumpulan data, heuristik, verifikasi, interpretasi historiografi, dan seterusnya. Ini merupakan gambar-gambar nanti yang berkaitan dengan heuristik atau berkaitan dengan historiografi sejarah. Pengertian penelitian sejarah ya. Penelitian sejarah ataupun historiografi sejarah itu merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan juga sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menafsirkan dan juga merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori ataupun hukum yang selama ini kita pelajari. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta memaknai peristiwa itu. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah ya, metode sejarah merupakan proses penguji dan juga menganalisis secara kritis sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam rangka menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa. Ya, menurut Kunto Wijoyo, seorang ahli sejarah, dia mengungkapkan langkah-langkah penelitian atau metodologi sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Kemudian langkah yang kedua itu pengumpulan sumber-sumber atau yang dikenal dengan istilah heuristik. Kemudian langkah ketiga itu verifikasi atau kritik sejarah. Kemudian langkah yang keempat itu interpretasi, dan langkah yang terakhir atau yang kelima penulisan atau yang dikenal dengan istilah historiografi. Kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut ya, antara lain unik, kemudian memiliki nilai, kemudian kesatuan. Kesatuan itu artinya utuh ya topiknya ya, tidak terpecah-pecah. Kemudian original ya, atau belum pernah diteliti sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan original. Kemudian juga praktis dan kedekatan emosional dengan lingkungan masyarakat kita. Kemudian ada kedekatan intelektual. Kita lanjutkan. Setelah seorang peneliti sejarah itu menentukan topik penelitian apa ataupun sejarah apa yang mau diangkat, misalkan ingin meneliti sejarah reformasi ya di tahun 98, maka langkah selanjutnya itu dikenal dengan istilahnya heuristik. Ya, heuristik itu merupakan langkah pertama. Heuristik itu berasal dari kata heurisken yang artinya mencari atau menemukan. Apa yang kemudian dicari? Yang dicari adalah data-data ataupun sumber sejarah. Maka dalam penelitian sejarah itu yang pertama kali harus dilakukan setelah menentukan topik, maka kita harus mencari sumber-sumbernya ya. Misalkan kita mau meneliti sejarah reformasi, maka kita harus mencari sumber-sumber ataupun tulisan-tulisan ataupun informasi apapun lah, baik itu tertulis ataupun lisan, berkaitan dengan kejadian reformasi di tahun 98. Kemudian langkah selanjutnya
Ini merupakan gambaran dari sumber sejarah ya, misalkan seperti yang sudah Bapak jelaskan barusan ya, misalkan kita mau meneliti sejarah reformasi, maka kita bisa mencari sumber-sumbernya, misalkan sumber tulisan ya. Sumber tulisan itu bisa dari buku, bisa dari berita ataupun pesan ya. Pesan kalau zaman dulu itu biasanya telegram, kalau zaman sekarang mungkin bisa melalui pesan WhatsApp dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber tertulis ya. Cuman kalau zaman dulu itu biasanya masih menggunakan telegram ya, telegram ataupun radio. Kalau yang lisan itu telegram ya. Kalau yang lisan itu yang berita-berita dari radio. Kemudian setelah menentukan sumber, maka kita harus juga meneliti sumbernya itu primer atau sekunder ataupun juga yang tersier. Ya. Sumber primer itu artinya sumber yang utama. Kalau itu berupa manusia, berarti yang melihat kejadian itu secara langsung. Kemudian kalau sumbernya berupa tulisan, maka sumber itu berasal dari tahun tersebut diterbitkannya, ataupun merupakan telegram dan lain sebagainya yang berasal di tahun tersebut. Kemudian untuk sumber sekunder berarti yang kedua ya, atau informasi dari orang kedua. Kemudian kita lanjutkan tahap selanjutnya, yaitu verifikasi atau kritik sejarah. Kritik merupakan proses menguji keaslian ataupun keabsahan data. Setiap sumber dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ataupun telah diinterpretasi sebelumnya. Verifikasi sangat berguna untuk menentukan fakta sejarah. Maka dalam verifikasi ataupun kritik sejarah, kita harus melihat fakta-faktanya. Misalkan berdasarkan sifatnya, fakta itu ada fakta keras atau fakta dan juga fakta lunak. Fakta keras itu maksudnya telah diyakini kebenarannya. Kemudian untuk fakta yang lunak itu fakta yang masih perlu dibuktikan lagi tingkat kebenarannya. Kemudian berdasarkan wujudnya, fakta itu ada fakta mental, fakta abstrak, fakta sosial, dan juga situasi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dalam verifikasi itu ada dua langkah, yaitu kritik eksternal dan juga kritik internal. Kritik eksternal itu meliputi jika tanggal dan penulisan tidak diketahui, apakah ada petunjuk internal yang menunjukkan asal mulanya ya, keabsahan. Kemudian apakah data awal telah diubah baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan menyalinnya. Apakah dokumen itu asli atau salinan. Nah, itu merupakan kritik eksternal. Artinya kritik dari luarnya saja sudah kelihatan gitu ya. Misalkan kita memiliki dokumen yang dikatakan dokumen itu berasal dari tahun 45 misalkan. Nah, kita bisa mengkritik secara eksternal dilihat dari gaya bahasanya ya. Kalau gaya bahasanya sudah menggunakan gaya bahasa ejaan baru atau ejaan yang sudah disempurnakan, itu berarti dokumen itu tidak berasal dari tahun 45, karena di tahun 45 itu ejaannya masih menggunakan ejaan lama ya. Misalkan seperti penulisan yang itu Jang, kemudian Soekarno itu tulisannya Soekarno ya, itu merupakan ejaan-ejaan lama ya. Nah, itu bisa diketahui dengan cara kritik eksternal. Ataupun kalau kritik eksternal itu dokumen misalkan ya, dilihat dari jenis kertasnya ya. Kalau kertasnya masih bagus gitu, putih, berarti itu bukan kertas yang berasal ataupun dokumen yang berasal dari tahun 45. Harusnya kalau dokumen dari tahun 45 itu kertasnya sudah mulai usang gitu ya. Itu merupakan kritik eksternal namanya. Jadi dari wujudnya, dari bentuknya sudah kelihatan. Kemudian selanjutnya kritik internal. Kritik internal itu dilihat dari isinya ya. Isinya dari tulisan itu memuat apa ya.
Di sini yang perlu dilihat adalah kredibilitas atau keterpercayaan data, kemudian apa yang dimaksud penulis dengan setiap kata ataupun pernyataan dalam data, seberapa jauh penulis dapat dipercaya, apa sebetulnya yang ingin dikatakan penulis. Ya, itu merupakan kritik internal. Ya. Kritik internal itu dilihat dari substansi isinya, ya, cerita di dalamnya. Itu namanya kritik internal. Misalkan kalian mendapatkan informasi dari manusia atau dari sumber lisan gitu ya, maka apa yang disampaikan itu perlu dilakukan kritik internal. Dengan cara apa? Dengan cara dibandingkan dengan informasi yang lain ya. Sama seperti kalian dengar gosip gitu ya. Misalkan di kelas ada yang gosip, oh si A ternyata begini begini ya. Nah, untuk membuktikan si A itu begini begitu gitu kan, harus ada sumber lain atau ada informasi lain yang mendukung, atau saksi juga yang mendukung. Itu namanya kritik internal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu interpretasi, atau dikenal dengan istilah sintesis dan juga analisis. Ya, interpretasi itu merupakan kesimpulan ya, kesimpulan yang kita dapat setelah kita melakukan kritik. Misalkan ada informasi yang satu bilang begini, yang lainnya mengatakan begini ya. Ada dua informasi yang berbeda, maka harus dicari penguatannya, dicari informasi ketiga supaya yang mana yang paling benar. Itu di tahap kritik. Nah, setelah itu baru kita menyimpulkan. Nah, menyimpulkannya ini disebut dengan interpretasi ya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu historiografi ya. Historiografi itu merupakan penulisan hasil interpretasi, hasil kesimpulan yang kita dapatkan dari proses penelitian sejarah itu. Ya, historiografi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu historia atau historiografia. Artinya sejarah ataupun narasi. Ini historiografi ya, proses akhir metode sejarah, terkandung eksplanasi sejarah, kemudian mengapa peristiwa itu terjadi dan juga bagaimana akibat atau dampak dari peristiwa tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari isi dari sebuah historiografi ya. Karena dalam belajar sejarah itu pasti kita akan mencari mengapa peristiwa itu terjadi, latar belakangnya apa, dan juga bagaimana akibatnya, dampaknya. Oke. Itu saja yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.